Cerita diawali dengan diperlihatkannya dua orang gadis bersahabat bernama Sistine dan Hana yang sedang menikmati waktu luang mereka di sebuah bar setelah mereka seharian disibukkan dengan rutinitas yang cukup padat. We are gonna do the toast. Tak lama kemudian, Sistine pun mendapat telepon dari bosnya yang protes tentang liburannya kali ini, dan imbas dari semua itu, ia pun dipecat tanpa mendapatkan pesangon. Ketika tahu jika sahabatnya itu akan pulang, Hana pun lalu memperkenalkan seorang tour guide alam liar bernama Rodrigo yang menawarkan diskon untuk melihat buaya raksasa di sebuah rawa. He has just given us a discount to go see alligators. Your friends already paid for you both. Setelah tahu jika Hana telah membayar semuanya dan hanya tinggal berangkat saja, sulit untuk Sistine menolak ajakan sahabat baiknya, meski saat itu dia mengatakan bahwa dirinya baru saja dipecat dari pekerjaannya. It's gonna be a blast. Why do you think I keep you around? Come on, just one. Pada tur mereka kali ini, ada pun peserta tur lain yang ikut dalam rombongan itu yang diantaranya adalah Sally yang merupakan seorang perawat muda, Tim ayahnya Sally, serta Mike anak sematawayangnya Sally. Nice to meet you. Well, it's Mike, actually. Hi. Tak hanya mereka, ada peserta tur lain yang ikut dalam tur itu bernama Dion yang berwatak arogan dan suka meremehkan orang lain karena statusnya yang merupakan seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Singkat cerita, setelah mereka sampai di Camp Gator Joyce yang menyediakan sarana perahu untuk berpetualang di rawa itu, mereka terlebih dulu bersenang-senang dan membeli beberapa souvenir serta melihat berbagai koleksi yang ada di sana. You brought your ex-boyfriend to the bayou. It's creepy. Ketika Sally dan Mike sedang mengamati sebuah tengkorak bergigi tajam yang ada di sana, datanglah seorang pemilik gator yang menjelaskan jika itu adalah tengkorak kuda Nil yang telah menewaskan lebih dari 500 orang di setiap tahunnya. Responsible for over 500 human deaths a year. A hippo? Saat melihat respon keduanya yang hanya mentertawakan, ia lalu mengatakan bahwa kuda Nil adalah hewan teritorial yang akan menjaga wilayahnya dari ancaman siapapun, bahkan jika memiliki anak. Kuda Nil akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anak-anaknya. Scared of. And nothing they got a conscience about. The mothers will die for their babies. Setelah semuanya dipersiapkan dan mereka pun siap untuk berangkat, Rodrigo pun lalu membagikan satu persatu pelampung pada peserta turnya itu. Driving for Cirque. I'll take my chances. Ia pun lalu menjamin bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman yang belum pernah mereka rasakan selama ini karena mereka akan menyaksikan secara langsung kehidupan satwa-satwa di alam liar dan akan melihat buaya legendaris yang bernama Big Ben. I'm gonna take you to see the biggest one in the area. Oh. Big Ben. Setelah perahu itu menjauh dari dermaga dan mulai memasuki area yang biasanya dijadikan tempat kemunculan Big Ben, Rodrigo pun lalu mencoba untuk menarik perhatian Big Ben agar mau muncul ke permukaan. Dan ketika upaya Rodrigo untuk memancing kemunculan Big Ben tak kunjung berhasil, prank yang dilakukan bocah itu benar-benar membuat mereka sangat kesal karena hal itu bisa saja membahayakan nyawa mereka semua. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan dengan keberadaan buaya Big Ben yang telah tewas dengan kondisi tercabik-cabik. What the hell did that?
You're gonna call it in, right? Seketika itulah mereka pun berpikir tentang siapa yang telah melakukannya dan apa yang telah dilakukan pada buaya raksasa itu, di mana kecemasan pun mulai terlihat dari wajah mereka ketika mereka baru menyadari jika tempat itu sangatlah sepi tanpa orang siapapun di sekitar sana selain mereka di atas perahu itu. I paid you extra to see the biggest gator in this area. Mereka pun akhirnya sadar jika mereka telah melewati batas area aman yang telah ditentukan, yang mana hal itu terjadi karena Dion telah menyuap Rodrigo sebesar $300 karena ingin mendapatkan foto Big Ben di habitatnya. You know what? Here's what you're gonna do. You're gonna get me and my family. One photo. It'll literally take a minute. Everyone, please. Tim pun tak bisa lagi menahan amarahnya dan mendesak Rodrigo untuk segera kembali ke zona aman, tapi tiba-tiba... Let's go. Entah makhluk apa yang berada di dalam air sampai sanggup membalikan perahu itu dengan begitu mudahnya, hingga kepanikan pun tak terelakkan lagi. What the hell was that? Rodrigo pun seketika kena karmanya saat tubuhnya tertusuk gading makhluk itu, dan meski pertolongan pertama telah dilakukan oleh Sally yang merupakan seorang perawat, ia memperingatkan bahwa luka itu akan sangat membahayakan nyawa jika tak segera dibawa ke rumah sakit. Vital artery. You're losing a lot of blood, so I'm gonna have to cauterize it. I need some kind of hot metal right now. Ketika melihat ada kotak suara yang terapung di air, Sistine pun memberanikan dirinya untuk mengambil kotak itu. Karena dengan benda itulah mereka bisa selamat dari sana, itu pun jika para pengawas melihat tanda bahaya dari mereka. I can help you. Okay, we're hot. Okay. Setelah sadarkan diri, Rodrigo pun lalu meminta maaf pada mereka semua karena dirinya lah saat ini mereka berada sangat jauh dari jalur yang seharusnya dan akan sangat sulit untuk ditemukan. We're off course. We're alive. You're alive. Just get some rest. Ia pun lalu menceritakan jika dirinya tadi diseret oleh makhluk bertubuh besar ke dasar rawa dan menahan tubuhnya di dalam mulut makhluk itu. Took me to the bottom and held me in its mouth. You would need a 10-inch tooth. It doesn't make any sense. Sistine pun lalu bertanya apakah Rodrigo memiliki radio untuk meminta bantuan, di mana Rodrigo pun lalu mengatakan jika radio itu memang ada dan kemungkinan besar telah rusak karena terendam air, sehingga yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menunggu teman-temannya menemukan sinyal GPS di perahu itu secepatnya. Know where we are. We just have to wait it out. Let's close us up at 7. We can't be out here after dark. Ketika perdebatan semakin panas, tim yang tertua di antara mereka pun berusaha untuk menenangkan mereka dengan mengatakan jika yang perlu mereka lakukan saat ini adalah mengumpulkan makanan dan minuman yang masih layak agar mereka bisa bertahan hidup di sana. Beberapa jam kemudian, bantuan yang ditunggu pun tak kunjung datang dan saat itulah Sally mengatakan pada tim bahwa dengan kondisi Rodrigo saat ini, kecil kemungkinan untuk Rodrigo bisa selamat. I think his wound's infected. Internal bleeding, pierced lung. You can only do so much with a dollar store first aid kit. Yeah. Ketika tim membagikan air pada Hannah dan Sistine, ia pun mengatakan pada dua gadis itu bahwa keberadaan mereka di sana akan tetap aman selama mereka tak masuk ke dalam air, di mana ia lalu memberikan sebilah pisau pada Sistine untuknya berjaga-jaga dan bertahan hidup. Hold on to it. Give it back to me later. Di tengah perbincangan itu, Mike pun lalu memberitahu kakeknya jika makhluk air itu telah mendekat ke arahnya, dan saat itulah tim langsung memerintahkan Mike untuk naik ke atas pohon, dan setelah itu melihat Mike yang terpleset itulah, Sally pun terkejut dan jatuh ke dalam air, di mana tepat ketika Sistine berusaha untuk membantu Sally. Hannah pun langsung berteriak saat makhluk itu menuju ke arah Sally dan Sistine dengan begitu cepat.
Situasi pun semakin tak karuan setelah Hana ikut terjatuh karena pohon yang dipijaknya ditabrak oleh makhluk air itu, di mana tim yang mengetahuinya pun mencoba turun ke dalam air untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Namun hasilnya... 1, 2, good. Tim dan Hana pun akhirnya menjadi korban keganasan makhluk air itu. Bersamaan dengan itu, si bos Gator pun mulai cemas setelah sadar jika Rodrigo dan kelompoknya belum juga pulang padahal sudah lewat dari jadwal seharusnya. Dan saat ia tahu jika sinyal GPS di perahu Rodrigo sudah tidak aktif pun lalu memutuskan untuk memeriksanya menggunakan perahu motor kecil yang ada di sana. Rodrigo! Kembali pada Sistine dan yang lainnya, yang saat ini baru menyadari bahwa teror yang mereka hadapi ternyata berasal dari kudanil raksasa penunggu rawa itu dan berpikir cara untuk menghadapinya. Tak lama kemudian, mereka pun lalu memutuskan membuat api untuk menandai keberadaan mereka di sana, berharap bisa dilihat orang lain dan akhirnya mereka bisa ditemukan. You should use the gas to make a ring around the boat. Mengetahui masih ada sisa bahan bakar, Dion pun lalu menyarankan untuk menyalakan api di sekitar perahu agar kudanil tak berani mendekat. Sekaligus meminta salah satu dari mereka untuk menyelam ke dalam kapal mengambil HP milik Rodrigo agar bisa memastikan apakah GPS-nya masih menyala. Go under the boat? The fire will keep the hippo away. Which one of you is going in then? Dion sendiri pun menolak untuk menyelam dengan berbagai macam alasan, hingga akhirnya Sistine lah yang mau melakukannya. Let's give it a try. Let's do it. There is a red lockbox. Setelah semuanya siap dan keberadaan HP itu telah mereka ketahui, Sistine dengan jantung berdebar pun mulai turun ke dalam air. Saat itulah, ia pun dikejutkan dengan keberadaan mayat Hana yang ada di hadapannya, dan tepat ketika fokusnya kembali untuk mencari HP itu, Mike pun tiba-tiba saja muncul di sana untuk menyampaikan pada Sistine jika api sudah mulai padam. Sistine pun akhirnya mampu berpacu dengan waktu, dan setelah sinyal GPS di HP itu kembali diaktifkan, si bos yang langsung bisa melacak keberadaan mereka pun segera menuju lokasi. Penantian mereka pun terbayarkan setelah mereka melihat ada cahaya lampu dari sebuah perahu yang menuju ke arah sana, yang mereka yakini adalah si bos Gator. Setelah semuanya naik dan perahu itu pun mulai menjauh dari sana, Dion yang tak terima karena liburannya berantakan pun terlibat selisih paham dengan mereka semua, hingga mendorong Mike sampai jatuh ke dalam air. Let me get a light! Sally, no. Sally, Sally yang telah menyaksikan secara langsung kematian ayah dan anaknya dalam waktu dekat pun hanya mampu berteriak histeris dan memutuskan masuk ke dalam air untuk ikut pindah alam. Rodrigo pun berhasil menembakkan obat bius ke arah kudanil yang membuat si bos bisa sedikit lebih tenang berenang menuju daratan, dan tak lama Rodrigo akhirnya meregang nyawa setelah tubuhnya kehilangan banyak darah. Rodrigo! Saat mengetahui jika Rodrigo telah tewas, si bos pun lalu meminta pada Sistine dan Dion untuk mengalihkan perhatian kudanil itu dengan membuat percikan di air agar ia bisa kembali ke perahu. Dan setelah Dion berkali-kali menolak, Sistine berhasil meyakinkan Dion untuk mau melakukannya. Come on, hurry up! Rencana itu pun nyaris saja berantakan setelah kudanil itu malah menyerang si bos, hingga keputusan nekat dan berani pun diambil Sistine untuk kembali berenang ke perahu.
Setelah mereka menjauh dari sana dan si bos pun menemukan eceng gondok Jepang di tengah perjalanan mereka, ia pun lalu menceritakan asal muasal keberadaan Kudanil di tempat itu yang semua berawal di tahun 1910 karena diketahui jika Kudanil sengaja didatangkan untuk memenuhi kebutuhan daging di sana dan menjadikan eceng gondok sebagai makanan utamanya. Bullshit. You got a better explanation why it's here? Di tengah kesulitan mencari jalan pulang karena suasana yang sangat gelap, Sistine pun menggunakan handycam yang dibawanya dan lalu mengaktifkan mode night vision untuk mempermudah mereka menemukan jalur pulang. Dari kamera itulah, Sistine bisa melihat ada bangunan terbengkalai yang tak jauh dari tepi rawa, hingga mereka pun memutuskan untuk memeriksanya sekaligus menjadikan bangunan itu sebagai tempat perlindungan sementara bagi mereka dari ancaman Kudanil. Okay, let's go. Ketika mereka memasuki bangunan itu, tak banyak yang mereka temukan selain fakta yang tertulis di sebuah buku catatan tahun 1912, di mana dari buku itu dijelaskan jika ada peternakan yang mendatangkan Kudanil jauh-jauh dari Afrika dan harus mengalami kebangkrutan ketika daging Kudanil tak laku dijual di sana. So why did they stop? Or they taste like shit. Pada bagian belakang bangunan itu, ada banyak kandang dan juga kerangka Kudanil yang menurut perkiraan si bos, para Kudanil itu telah berkembang biak dengan sangat pesat selama 3 generasi di tempat itu. Whoever left them behind probably thought they would be long dead by now. Tak lama kemudian, ketika mereka mendapati bayi Kudanil yang terjebak karena tertimpa pintu kandang, bos Gator pun lalu meminta pada Sistine untuk lari karena ia yang akan mengatasinya. Bos Gator pun lalu mengatakan jika ia ingin membakar tempat itu agar kepulan asapnya bisa dilihat yang lain dan mereka pun bisa selamat. Saat Dion menemukan jalur rahasia yang menembus langsung ke rawa dan mengajak Sistine untuk ikut keluar, Sistine pun menolaknya dan lebih ikuti cara si bos Gator untuk membakar tempat itu. Hingga ketika ia menemukan sisa minyak tanah di dalam sebuah dirijen, ia pun langsung menumpahkannya dan bersiap menjalankan perintah berikutnya dari si bos Gator. Save your life, save your life. Bos Gator pun mengatakan rencananya untuk lari terlebih dulu bersama Dion ke perahu, sedangkan Sistine yang dianggap lebih agresif dari mereka pun diminta untuk membakar tempat itu terlebih dulu dan ikut menyusul setelah berhasil membakarnya. Beberapa saat kemudian, kepanikan pun terjadi ketika induk si Kudanil muncul di hadapan mereka, di mana Dion yang cuma ingin selamat sendiri pun malah mengunci pintunya dan membiarkan si bos Gator terkunci di sana, yang membuatnya harus jadi korban tewas berikutnya. Situasi pun semakin kacau dan tak karuan saat induk Kudanil itu terus berusaha mendobrak pintunya, hingga mereka pun lalu memutuskan untuk berpencar agar lebih mudah keluar dari sana. Get to the hatch and get out! Fuck you! Karena kakinya yang tijali itulah, Dion pun tak sanggup untuk berjalan normal dan harus dipapa oleh Sistine menuju perahu. Hingga saat ia melihat bayi Kudanil yang tadi sempat terjebak, Sistine pun lalu meminta pada Dion untuk duluan ke perahu. I'm gonna stay. No thanks. Karena terlalu lamanya mereka membuang waktu di sana hanya untuk berdiskusi yang tak karuan, semuanya pun terlambat dan inilah yang terjadi. Sistine pun benar-benar dibuat ketakutan ketika induk Kudanil itu semakin mendekat ke arahnya. Dan ketika Sistine sadar jika induk Kudanil itu hanya ingin melindungi anaknya, ia pun memberanikan dirinya untuk melepaskan bayi Kudanil itu.
Keputusan yang diambil Sistine pun terbukti benar, karena setelah induk dan bayi Kudanil itu kembali bertemu, induk Kudanil itu pun membiarkan Sistine begitu saja yang dianggapnya bukan lagi sebuah ancaman, dan lalu mereka pun pergi dari sana. Namun terlepas hanya Sistine lah satu-satunya orang yang bisa selamat dari sana, ancaman itu nyata dan tetap berlaku bagi mereka yang masih mengusik habitat Kudanil.